Air mata menetes tak terasa. Hancur raga tapi bukan jiwanya. Tak perlu kau mengerti, cukuplah miliki hati nurani. Berhentilah larut dalam duka. Ya, ada 3 langkah Zionis Yahudi melakukan reduction of Philistine people, mereduksi rakyat Palestina. 1, one shoot to kill. Ya, dibidiknya wanita-wanita hamil sehingga 1 peluru 2 mati. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis. Kalau ada gadis yang kebetulan seorang diri berjalan ke kerumunan, langsung Israel datang. Kamu bawa pisau ya? Enggak, aku enggak bawa pisau. Bohong, coba buka kantongmu. Nih lihat. Lalu dari belakang dilemparkan pisau. Tuh kan ada, jeder. Ya. 2 kali saya ke sana, 2 kali ada yang meninggal dunia. Gadis yang terakhir itu Isra Ebadi. Subhanallah, Rasul kasihan tuh. Ya, mending tinggalin sama teman-teman. Belum menikah kan? Baik, kok jadi kadinya itu punten. Sepuluh tegang ini, ya. Baik. Luas bagian inilah Masjid Marwani. Nah, di sini Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul ulul azmi. Namun sekalian, inilah masjid yang digunakan Rasulullah untuk sholat mengimami mereka. Para sekalian, Rasulullah mengimami 1400 nabi. Apa maksudnya? Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa dan mengimami mereka. Inilah kampung halamannya para nabi dan rasul. Ingat, 95 lebih, 97% mungkin ya. Karena dari semua nabi dan rasul, cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Artinya, sisanya, kalau 12 yang bukan Bani Israel, berarti berapa tuh jumlah nabi dan rasul yang Bani Israel? Berarti 98%. Nabi dan rasul itu adalah dari Bani Israel. Jadi kampung halaman mereka ya di sini. Jadi Rasulullah hadir ke kampung halamannya para nabi dan rasul, memimpin para nabi dan rasul menjadi imam salat. Artinya reputasi perjuangan para nabi dan rasul itu dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW. Tapi perjuangannya belum selesai. Rasulullah sudah wafat. Sekarang tugas itu jatuh di pundak kita. Artinya di pundak kita ada harapan para nabi dan rasul yang harus kita perjuangkan. Padahal kita bukan nabi dan rasul. Kita imannya tidak sekelas dengan sahabat, tapi tugas itu jatuh di tangan kita. Apa kita akan menyia-nyiakan? Tidak, para sekalian. Kita yang dipilih Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, bahkan menggenapkan kesempurnaan dakwah dan jihadnya Rasulullah SAW. Berarti jihad kita kali ini, dakwah kita, tugas kita luar biasa pahalanya. Sehingga para nabi dan rasul ingin hidup di zaman kita. Cuma 1 nabi yang Allah kabulkan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saking mulianya umat yang hidup di akhir zaman. Nah, ada 1 doa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika saya mampir ke makam Nabi Yunus, di sana ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kalau Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan mengabulkannya." Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar beliau diberikan kekuasaan yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Maka Allah memberikan kekuasaannya, sehingga Allah tundukkan untuknya apapun. Bahkan angin dan air pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman bisa berdiri, duduk di atas karpet sejadahnya dan terbang. Jadi tidak pakai citylink kesana kemarinya, tidak. Tapi pakai sejadah. Karena Allah memerintahkan angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air. Karena Allah perintahkan air tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta agar beliau dibimbing sehingga keputusan yang beliau keluarkan untuk umatnya sama dengan keputusan Allah. Sehingga beliau terkenal sebagai raja yang paling adil dan bijaksana. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjid hada wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahutu anhu hududubah kulluha jami'an qabla an yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun berkunjung ke masjidku ini
walaupun dia hanya 2 rakaat salat di dalamnya, melainkan kau hapuskan dosa-dosanya, bersihkan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya sebelum kaki terakhir dia angkat keluar dari masjidku. Inilah keutamaan salat di sana. Maka Rasulullah menegaskan kepada kita, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid ini. Jadi umroh itu bukan plus Turki, bukan plus Mesir, bukan plus Hong Kong. Mana jauhnya di Mekah Madinah ke Hong Kong, atau Andalus, tapi plus Aqsa. Ini Rasulullah memerintahkan. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? 3 masjid inilah yang kalau kita fahami sejarahnya, kita akan mengetahui peta peradaban sejarah manusia. Ya, maka ketika kita mendatangi 3 masjid ini, sejarah manusia sudah kita injak lalui semuanya. Kita lalui semuanya. Dimulai dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram titik tolak kebangkitan tauhid di zaman Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid di zaman Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, dulu Engkau perintahkan dakwah ilallah, dakwah tauhid ini kepada Ibrahim bapakku, dan Kau berikan Mekah sebagai titik tolaknya. Hari ini tugas ini Kau berikan padaku. Berikan aku Madinah. Berkahi sok Madinah ini, berkahi 1 jengkal Madinah ini, setiap jengkal Madinah ini, sebagaimana Kau berkahi Mekah untuk Ibrahim. Dan Allah mengabulkannya. Maka dari Madinah Rasulullah SAW menambahkan Islam, bahkan Islam sampai ke Geger Kalong. Oh, kan dari Rasulullah, dari Madinah. Ya, 1400 tahun berikutnya kita ada dalam kemusyrikan hari ini. Sistem Dajjal terjadi, maka harus ada dakwah tauhid ditegakkan kembali. Siapa yang Allah pilih? 3. Ahlu Syam, ya, Madinah, Al-Aqsa dan Suriah, Ashabur Yatisud, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Amin. Baik para sekalian. Ya, ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW menaiki batu Mi'raj. Batu Mi'raj ini sekarang sudah dibentengi dengan masjid ini. Ya, atas perintah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Beliau memerintahkan dibangun masjid, lalu disempurnakan oleh Khalifah Marwan bin Abdul Malik, sehingga masjid ini disebut Masjid Marwani juga. Bukan Masjid Marwani, Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang digunakan Rasulullah naik, itu Mi'raj. Disebut juga Kubatu Sahra karena berkubah kuning, ini emas subhanallah. Luar biasa, sesulit apapun rakyat Palestina, itu emas gak dicokelin tuh. Nah, kebayang kalau ini berdiri di tengah-tengah Kota Bandung, beak meren emas nanya dicarokelan Suzon. Nah, ini batu yang dinaiki Rasulullah. Kurang lebih hampir setengah dari ruangan ini ya. 1/3 dari masjid kita inilah besarnya. Karena kita bisa sholat di bawahnya dan batu ini betul-betul terapung. Ya, dan seperti ini batunya. Tuh kan katingali malolongo jadi carokelan. Dibikin batu ali. Rasulullah aja bisa terbang. Kalau batu ini Ali Bapak pakai, Bapak bisa terbang. Tapi Bapak harus dalam posisi tidur. Terus pejamkan mata. Tuh, bayangkan Bapak terbang. Baik, ini yang disebut dengan Dome of the Rock atau Kubatu Sahra. Dan ini Masjid Qibli yang tadi saya sampaikan. Namun sayang sekali, sekarang orang-orang Yahudi, mereka sudah mulai menguasai wilayah ini. Karena mereka ingin segera menggantinya dengan sinagogi Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita untuk merebutnya kembali. Siap untuk merebutnya kembali dari mereka? Harus, siap kita harus berambol, ya. Di mana orang-orang Yahudi, mereka sudah memasuki Masjidil Aqsa ini. Mereka lenggang kangkung dengan seenaknya di kiblat kita yang pertama ini. Ingat Rasulullah SAW menghadap masjid ini, sholat 16-17 bulan. Ya, ini kiblat kita yang pertama. Dan sekarang ada dalam saat-saat akan hancur para Allah. Nah, kalau ini hancur, malu kita, sementara kita masih hidup. Kita tidak bisa menjaganya. Nah, kemudian Rasulullah naik melakukan Mi'raj tadi dari batu Dome of the Rock. Ya, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan terlihat Nabi Adam ini tingginya luar biasa. Sampai Rasulullah melihatnya begini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Muhammad. 27 meter, Arba'una Zira. Tingginya 27 meter.
Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh." Selamat datang dengan putraku dan nabiku yang soleh. Ni'mal ibni anta. Sebaik-baik putraku adalah engkau Muhammad. Naik lagi. Ilaliko Abi, waalaikumsalam. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi cuma sholat saja ya, yang diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Cuma sholat. Dan diwajibkan setelah Isra naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin jika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah subuh di sana. Karena terjadinya sampai menjelang subuh. Ini isyarat kemenangan akan terjadi seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi kalau subuh di masjid-masjid seluruh dunia selain di Al-Aqsa sudah seperti sholat Jumatnya. Ya, ukurannya itu kalau kita akan membebaskan Masjidil Aqsa, maka segera penuhi Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa, masjid-masjid kita ya, agar kita bisa hijrah ke sana. Baik, Ibu rahimakumullah. Ini pernyataan Rasulullah ketika bertemu dengan para nabi dan rasul. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri salat. Dia lelaki yang tinggi kekar, seakan-akan dia termasuk suku Sanu'ah yang berbadan tegar, luar biasa. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri salat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri salat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Saya lupa lagi Rasulullah menepuk siapa ya. Kemudian disuruhkanlah salat, lantas aku mengimami mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini sudah sampaikan tadi. Nah, maka kemudian selesai salat, mendapatkan kewajiban salat 50 waktu, turun. Dicegat sama Nabi Musa. Ya Muhammad, ma wajadta min rabbika? Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu Muhammad? Kataba alayya wa ala ummati 50 marat salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan pada kau dan pada umatku salat 50 waktu. Hah? 50 waktu Muhammad? Innakum du'afa. Kuntu akhafu alla tastati'u biha. Ya. Aku khawatir engkau tidak bisa menunaikan perintah ini. Kalian lemah Muhammad. Irji ila rabbik ayyurha sadak. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Astahiyatu minallah ya Musa. Atuh malu saya Musa. Biar aku balik deui. Rek nuntut ka era atau rek capek? So, 23 rakaat we capek. Komo 50 waktu. Akhirnya balik lagi Rasulullah minta keringanan, turun jadi 20. Ya. Wah, Musa lagi meleng Set lompat. Muhammad rek mana ka dia balik ka dia. Ulah ka lompat sabaraha ayeuna? 20. Balik deui. Bener Musa balik deui. Tok ngagugu ka era eta mah sik balik deui. Pulang pergi sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa sempat memerintahkan untuk kembali lagi. Tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, aku sudah tidak mampu lagi, lebih rendah dari ini Musa. Tolong jangan kau paksa aku. Ya. Doakan saja, mudah-mudahan aku dan umatku bisa menunaikan. Ya, udahlah kalau begitu, mudah-mudahan bisa. Wilujeng suping itu, wilujeng menunaikan. Subhanallah. Baik, Imafilah. Maka Rasulullah kembali menjelang waktu subuh. Saat itu ada Abu Jahal sedang jogging Hanita. Ia sedang lari, jogging. Pas sampai di Masjidil Haram ke, aya bungkulekan hidung. Naon itu? Tara-tara tisasari ternyata Rasulullah. Tumben euy ka dingaren Muhammad aya di dia. Sebelah khair dia ibnu akhi. Selamat malam wahai. Selamat pagi wahai ponakanku. Ma balulaka sabahan tajlisu fi hadzal masjid? Ada apa kamu pagi-pagi bisa duduk di sini? Diceritakan, aku tadi malam diisrokan dan dimi'rajkan. Kemarin aku diisrokan pada isyalah. Ya sepenggalan malam yang pertama. Kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Aku transit dulu di Yathrib. Kemudian aku ke Madian. Lalu aku Tunisia ke Sajar Musa.
Kemudian aku ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu ke Bethlehem, lalu ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit bersama Jibril. Lalu aku menghadap Tuhanku, lalu Tuhanku memerintahkanku sholat 50 waktu. Yang aku lakukan 5 waktu. Dan sekarang aku kembali di sini. Aku baru mendarat, wahai pamanku. Keke. Asa teu kaharti Muhammad teh. Bener dadanguan kita itu salah gitu. Sejak dulu ingin mencari alasan untuk menolak dakwah Rasulullah. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Rasulullah gila. Hakum majnunin. Oke, teka harti Muhammad dia. Siapa yang harus aku bawa? Kebenaran balana datang. Ada Abu Bakar tuh. Subhanallah, Abu Bakar datang radhiyallahu anhu. Kebenaran balana datang. Abu Bakar, ta'atal. Ya tahaddas ilaika ma tahaddasta anifan li. Ceritakan pada Abu Bakar sebagai apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Selesai. Tuh Abu Bakar. Percaya tak ente ke Muhammad? Percaya kamu kepada Muhammad? Famada ra'yuka ya Abu Bakrin? Gimana menurut pendapatmu? Di luar dugaan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Wallahi la asyhadu min hada wa yatahaddas bi Rasulillah Muhammad SAW la usaddiqah. Famada turid ya Abu Jahal? Demi Allah, walaupun lebih dahsyat daripada ini dan yang mengalaminya Rasulullah Muhammad SAW, aku percaya. So, kamu mau apa? Ya, sama gilanya gitu mah. Pergilah Abu Jahal. Baik, ini ujian keimanan tidak sedikit dari sahabat murtad gara-gara ini. Saya bertanya pada Iwafillah, betulkah apa yang dikatakan Abu Jahal kalau ini tidak masuk di akal?